Arya mengusap air mata Uli dengan ibu jarinya. Sentuhan lembut itu membuat Uli memejamkan mata. Arya tertawa kecil. Aku hanya mengelap air matamu, bukan mencium bibirmu. Kenapa kamu memejamkan mata? Tanya Arya menggoda Uli. Hilang sudah momen romantis itu. Berganti dengan wajah cemberut sang calon ratu penghuni hati Arya. Sudah. Aku mau pulang saja. Matahari sudah semakin terik. Kalau berlama-lama di sini nanti kulitku ada seperti kulit keleng. Uli bangkit dari duduknya, membersihkan jaket yang dia kenakan. Mana tahu ada beberapa helai jerami yang menempel. Merapikan rambut dan mengusap sisa air mata di wajahnya. Kenapa langsung pulang? Aku kan belum mencium bibirmu, kata Arya dengan polosnya. Panasnya terik matahari ditambah lagi dengan ucapan Arya membuat rona merah di tulang pipi Uli terlihat jelas. Sangat natural. Arya bangkit dari duduknya. Hal serupa ia lakukan juga. Sebab kalau ada jerami yang menempel akan menimbulkan gatal pada kulit nantinya. Ayo pulang, kata Arya menarik tangan Uli. Membuat Uli sekali lagi terkesima. Ia memberikan diri menatap wajah Arya. Suami yang tadi dengan tidak tahu malunya mengajak ciuman. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Arya. Dengan singkat, cepat dan padat Arya mengecup bibir istrinya. Mata Uli membulat tapi, dia tidak bisa melakukan apapun. Bahkan sekarang saat Arya menarik tangannya untuk berjalan pulang, wajah Uli tetap tidak berubah, tapi dia dengan bodohnya mau mengikuti kemana arah suaminya membawanya. Keluar dari area persawahan, wajah Uli masih terlihat sama. Matanya membulat dengan bibir sedikit menganga. Kecupan yang dilakukan Arya barusan sungguh mampu menghipnotis Uli. Saat menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan istrinya membuat Arya memberhentikan langkah kakinya. Hal itu berbanding terbalik dengan Uli yang masih setia berjalan sampai menabrak punggung suaminya. Uli mundur 2 langkah ke belakang. Dasar gadis desa, baru dikecup bibirnya saja sudah menjadi linglung, cibir Arya. Cibiran itu ternyata mampu membuat Uli kembali lagi ke alam sadarnya. Kembali pada kenyataannya yang sedang terjadi. Saat ini, terkejut karena mendapat kecupan singkat membuatnya hampir saja mengalami lupa akan kesadarannya. Mungkin, bisa jadi, soalnya dari tadi bengong melulu. Sepersekian detik kemudian Uli benar-benar sadar. Dia tersenyum malu menatap Arya. Kemudian berlari meninggalkan suaminya. Hei, tunggu, teriak Arya memanggil Uli. Astaga, baru dikecup sudah berperilaku seperti itu. Bagaimana lagi nanti kalau ku ajak dia terbang ke langit ketujuh? Merasakan indahnya nirwana dan kapal yang bergoyang karena deburan ombak. Batin Arya memilih untuk tidak mengejar Uli. Biarkan sajalah, pikirnya. Lagipun nanti mereka akan bertemu di rumah. Sedangkan Uli, wanita itu berlari kecil sambil memegang bibirnya. Ya, dia tahu ini bukanlah ciuman pertama mereka sebagai pasangan suami istri. Tapi ini adalah ciuman bibir yang dilakukan dengan sadar tanpa pengaruh tuak, apalagi di bawah tekanan seseorang. Astaga, Uli, kamu sungguh memalukan sekali. Hanya karena itu kamu langsung pergi meninggalkan suamimu di belakang. Ingat, Uli, ini bukan ciuman pertamamu. Kamu dulu pernah ciuman dengan Leon. Kemarin juga saat Arya pulang dari Lapo Tuak. Lalu saat insiden tanda cinta yang katanya dia menghukum kamu. Ayolah, Uli, jangan bertingkah seperti anak kecil. Tunggu suamimu dan jalan bersama menuju rumah. Tidak, aku tidak boleh menunggunya. Aku sudah terlanjur malu. Mau ditaruh mana wajahku kalau aku menunggunya?
Lagian kenapa sih itu si Arya harus cium bibir aku di persawahan? Kayak gak ada tempat aja. Udah pokoknya aku gak mau nunggu dia. Nanti kalau ditanya kenapa gak nunggu bilang aja kalau aku kesal karena dia cium aku di area persawahan. Ya biar saja seperti itu. Lebih baik malahan. Salah dia sendiri kok, pikir Uli. Setelah berdebat dengan pikirannya sendiri, akhirnya Uli memantapkan hati untuk tetap terus berjalan dan meninggalkan Arya sendirian di belakang. Namun, saat rumahnya sudah kelihatan, tiba-tiba Uli teringat satu hal. Ya, dia memang harus menunggu Arya dan mereka berjalan bersama menuju rumah. Sebab kalau Uli maju lebih dulu bisa saja drama kemarin akan terulang lagi. Uli berhenti, menoleh ke belakang untuk melihat sudah sampai di mana suaminya. Saat Uli membalikkan badannya ternyata Arya berada tepat di belakangnya. Abang kenapa sih selalu ngagetin? Pengen ya kamu kalau aku kena serangan jantung. Gerutu Uli. Kenapa aku yang salah? Bukankah kamu yang berhenti tiba-tiba? Tanya Arya Mas bodoh. Astaga, pasangan ini tuh, iya. Baru saja melakukan adegan romantis dan berbicara serius. Sekarang malah jadi Tom and Jerry pula. Ya, karena aku memang harus berhenti. Seharusnya abang, kalau berjalan itu sebaiknya perhatikan orang yang ada di depan, kata Uli. Ya, karena aku memang harus berjalan makanya aku tidak berhenti. Seharusnya kamu, kalau mau berhenti itu jangan tiba-tiba, lihat dulu kanan, kiri, depan dan belakang. Kalau sedang berkendara sudah kupastikan kendaraan dan juga orangnya akan jadi penyet karena tertabrak dari 4 arah, kata Arya. Uli mendengus kesal. Dia selalu saja kalah berdebat dengan suaminya ini. Tapi, kesalnya tidak berlangsung lama karena ia ingat jika mereka harus jalan bersama. Sampai rumah. Sudahlah, ayo pulang, aku sudah kepanasan, kata Uli menarik tangan kekar suaminya. Ngapain pegang-pegang? Kalau mau pulang cepat dan sampai rumah dengan selamat jalan saja sendiri seperti tadi, kata Arya melepaskan tangan Uli. Kemudian pria itu berjalan mendahului istrinya. Dasar laki-laki tidak peka, ucap Uli dalam hatinya. Bang, tunggu dulu. Kita harus jalan bersama kalau tidak, kata Uli. Menggantungkan kalimatnya. Kalau tidak apa? Tanya Arya yang tertarik mendengarnya. Kalau tidak mau dihukum seperti kemarin lagi, kata Uli. Wanita itu menarik tangan suaminya lagi tapi, kali ini tarikan itu tidak memengaruhi Arya, malah Uli lah yang jadi terjatuh dalam pelukan suaminya. Posisi kepala Uli yang menengadah ke atas, membuat Uli dan Arya saling bertatapan. Berikan aku satu panggilan sayang yang paling romantis dan tidak pernah kamu pakai untuk memanggil mantan-mantanmu. Setelah mengatakan itu Arya kemudian membantu Uli untuk berdiri dengan benar. Uli menjadi syok jadinya tapi, untunglah kali ini kesadarannya cepat datang. Panggilan sayang, tanya Uli bingung. Iya, seperti bubu, honey, sayang, atau apalah. Asal panggilan itu tidak pernah kamu gunakan untuk memanggil pacarmu, kata Arya. Nah loh kenapa si Arya tiba-tiba jadi bucin begini? Astaga, Arya bikin malu aja. Arya, lupain, pikir Arya. Untuk apa? Tanya Uli lagi. Dia sama sekali tidak mengerti dengan permintaan Arya ini. Sudah seperti anak baru gede yang kenal cinta saja. Aku kasih waktu 1 hari untuk berpikir. Aku tidak mau dipanggil abang. Itu terdengar sama seperti Bang Luhut. Aku ingin sebuah panggilan spesial, kata Arya.